Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Depi Metriadora akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Apple dan target utama serangan siber 2016. Karena akhir tahun semakin dekat, tim intelijen keamanan Symantec telah mengumpulkan prediksi-prediksi keamanan teratas untuk tahun depan dan seterusnya. Berikut adalah ringkasan prediksi Symantec untuk potensi keancaman di sepanjang 2016. 1. Keamanan di perangkat iOS. Secara luas diketahui bahwa perangkat penopang hidup seperti alat pemacu jantung atau pompa insulin dapat disusupi. Untungnya saat ini tidak ada kasus seperti itu telah dilaporkan di luar penelitian keamanan proof of concept. Namun, potensi dampaknya tetap tinggi. Dengan perubahan-perubahan ini yang terjadi begitu cepat, regulasi mungkin dipaksa untuk mengejar teknologi di tahun 2016. Kita mungkin menemukan bahwa beberapa negara atau industri akan mulai mengembangkan pedoman untuk mengatasi resiko baru dari penggunaan informasi kepemilikan data dan persetujuan yang disajikan oleh perangkat iOS. 2. Pengguna Apple makin diincar penjahat siber. Perangkat Apple semakin populer dan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut EDC, perusahaan tersebut kini menyumbang 13,5% dari pengiriman smartphone global dan 7,5% dari pengiriman PC global. Broker Zero Day telah mulai menawarkan uang tebusan untuk kerentanan Apple dengan nilai USD 1 juta yang baru-baru ini dibayarkan untuk jailbreak iOS 9.1. Jika popularitas Apple terus menanjak, sepertinya tren ini akan terus berlanjut di tahun 2016. Pengguna Apple tidak boleh puas dengan keamanan dan harus mengubah persepsi mereka bahwa perangkat Apple bebas dari malware. 3. Pertempuran ransomware versus jaringan distribusi malware. Kehadiran ransomware pada komputer biasanya akan meminta pemilik komputer untuk membersihkan komputer secara menyeluruh, menghapus malware apapun. Ketika ransomware mungkin telah diinstal oleh bagian yang terpisah dari malware lainnya juga akan dihapus memangkas model bisnis operator malware. Karena kesadaran terhadap aksi penipuan meningkat, para penyerang malware mereka cenderung berkembang dan menggunakan berbagai teknik yang lebih canggih. Ya, dan pada slide 6, 4. Asuransi cyber. Ketika kita melihat pengadopsian pesat asuransi cyber, ada dua faktor utama yang mendorong pertumbuhan ini. Peraturan baru yang mewajibkan perusahaan untuk merespon pelanggaran informasi dan meningkatkan penjahat cyber yang menggunakan informasi yang dicuri untuk penipuan, pembayaran, pencurian identitas, dan kejahatan lainnya. Serangan-serangan cyber dan pelanggaran data menyebabkan kerusakan reputasi dan gangguan bisnis. Tapi yang paling penting, semua ini menghabiskan biaya besar. Mengandalkan pertahanan IT saja bisa menciptakan rasa aman yang palsu, namun tidak ada organisasi yang kebal dalam resiko. Asuransi cyber menawarkan perlindungan bagi organisasi untuk mengurangi resiko mereka, tetapi perusahaan harus mempertimbangkan semua pilihan cover asuransi secara hati-hati. Ini bukan tentang mencentang kontak, itu tentang menemukan kebijakan yang melindungi merek, reputasi, dan operasional perusahaan jika berhadapan dengan pelanggaran. Ya, yang kelima, infrastruktur jadi target serangan. Kita telah melihat serangan terhadap infrastruktur, dan pada 2016 kita bisa melihat peningkatan dalam hal tersebut. Motivasi dari serangan infrastruktur penting adalah politik dan pidana dengan negara-negara dan organisasi politik menjalankan kampanye perang cyber dan penjahat yang menyerang untuk mendapatkan keuntungan atau tebusan. Industri iOS menjadi lebih terhubungkan karena persyaratan dan permintaan untuk pelaporan dan meningkatkan fungsi melalui konektivitas dengan layanan tambahan.
Perubahan-perubahan ini memperkenalkan permukaan serangan yang lebih besar ke perangkat keras yang lebih tradisional untuk mengamankan lingkungan. 6. Kebutuhan enkripsi meningkat. Enkripsi dengan cepat menjadi mantra industri teknologi di mana-mana. Dengan begitu banyak komunikasi dan interaksi antara manusia dan sistem yang terjadi melalui jaringan yang tidak aman dan rentan seperti internet, enkripsi yang kuat akan data dalam transit telah dikenali dengan baik selama beberapa waktu dan umumnya diterapkan. Sebagai contoh, perangkat mobile telah menjadi pusat kehidupan sebagian besar orang untuk kepentingan komunikasi, penyimpanan data, dan interaksi teknologi umum. Ini merupakan target bernilai tinggi untuk penjahat cyber yang ingin mengeksploitasi hal tersebut. Pembuat OS mobile terus melakukan peningkatan terhadap enkripsi produk mereka untuk mengisi kekurangan dari aplikasi dan pembuatan layanan. Sementara tren enkripsi yang lebih banyak merupakan tindakan baik untuk melindungi data pengguna dari penjahat cyber. 7. Titik kritis keamanan biometrik. Selama 2 tahun terakhir, terlihat peningkatan yang signifikan dalam menggunakan biometrik. Ini diharapkan akan tumbuh secara signifikan dengan pemain industri besar yang menerapkan kemampuan-kemampuan baru baik dengan sensor baru dalam perangkat dan dengan mengadopsian kerangka autentikasi biometrik seperti FIDO dan Touch ID. Hal ini memudahkan keamanan penyimpanan perangkat informasi biometrik seperti sidik jari, serta interoperabilitas antara aplikasi dan sistem. Hal ini berarti bahwa biometrik akhirnya bisa menjawab pertanyaan, apa untungnya bagi saya? Yang ditanyakan oleh konsumen saat mengganti password dengan autentikasi PKI tradisional yang kuat dilindungi oleh sensor biometrik. Konsumen dapat mendapatkan keamanan yang lebih baik dengan kemudahan yang ditingkatkan secara signifikan untuk melakukan unlocking perangkat, pembelian, dan pembayaran. Hal ini juga menyebabkan perusahaan mengadopsi biometrik sehingga mungkin mulai terlihat penurunan dalam ketergantungan pada password. 8. Gamification dan simulasi. Keamanan internet bergantung pada unsur manusia sebanyak tergantungannya pada teknologi. Jika manusia lebih terampil, mereka bisa membantu mengurangi resiko yang dihadapi. Ini seperti yang terjadi ketika konsumen menghindari penipuan. Sama seperti pegawai pemerintah yang menghindari engineering sosial dalam serangan yang ditargetkan. Dalam konteks ini, gamification keamanan akan digunakan untuk mengubah keinginan saat ini menjadi perubahan perilaku yang abadi dengan memberikan penghargaan secara psikologis dan kepuasan instan dari pemain komputer sederhana. Gamification keamanan dapat digunakan untuk misalnya melatih konsumen yang untuk waspada terhadap phishing email atau untuk membuat mengingat dan menggunakan password yang kuat. Dengan memperluas pengujian penetrasi konvensional menjadi respon simulasi dan fase pemulihan, perusahaan dapat melatih karyawan mereka meningkatkan kesiapan mereka. Kesimpulan, Apple terus mengembangkan keamanan untuk pengguna hingga sekarang. Berbagai perangkat dibuat oleh Apple sebagus mungkin. Saran membuat kami keamanan Apple emang masih
Menurut kami, keamanan Apple emang masih kurang dari segi internet. Namun Apple terus mengembangkannya agar pengguna Apple semakin aman dan data-data yang dimiliki. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.